Selamat pagi Enci dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fungsi kritis untuk manajemen strategik dan contoh studi kasus. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, ada baiknya saya memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya, yaitu kelompok 6. Yang pertama, ada saya sendiri, Indah Permatasari Hutasoid. Yang kedua, ada Indira Timuhari. Yang ketiga, Indah Makalikis. Yang keempat, ada Injili Kekung. Strategi merupakan suatu seni dan ilmu memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan antar fungsi atau cross fungsional yang membuat organisasi dapat mencapai tujuan-tujuannya. Manajemen strategi berfokus pada pengintegrasian manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, riset dan pengembangan sistem informasi komputer untuk mencapai kesuksesan organisasi. Selanjutnya, manajemen strategi memiliki beberapa fungsi kritis yang penting untuk keberhasilan suatu organisasi. Berikut adalah beberapa fungsi kritis tersebut. Yang pertama, penetapan visi dan misi. Fungsi kritis pertama dari manajemen strategi adalah penetapan visi dan misi organisasi. Visi dan misi yang jelas akan memberikan arahan dan tujuan jangka panjang yang akan membantu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan dengan lebih efektif. Yang kedua, analisis lingkungan. Fungsi kritis kedua adalah analisis lingkungan, yang meliputi analisis faktor internal dan eksternal organisasi. Analisis ini membantu organisasi untuk memahami kondisi pasar, persaingan, peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan internal, dan faktor-faktor lain dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Yang ketiga, penentu strategi. Fungsi kritis ketiga adalah penentu strategi. Strategi yang baik harus sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta mempertimbangkan faktor lingkungan dan kekuatan internal organisasi. Penentuan strategi juga harus memperhitungkan sumber daya organisasi dan kemampuan untuk mengimplementasi strategi tersebut. Keempat, ada implementasi strategi. Implementasi strategi ini meliputi pemilihan taktik, alokasi sumber daya, pengembangan rencana kerja, serta penerapan sistem pengukuran kinerja. Implementasi strategi juga melibatkan pengembangan budaya dan struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan strategi. Kelima, ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah strategi yang diterapkan berhasil mencapai tujuan organisasi atau tidak. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan strategi di masa depan. Dan keenam, ada evaluasi dan pengembangan strategi. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai kinerja strategi yang telah diterapkan. Jika strategi tidak efektif, maka strategi tersebut harus dikembangkan atau diganti dengan strategi yang lebih baik untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Nah, keseluruhan fungsi-fungsi di atas ini sangat penting dalam manajemen strategi karena membantu organisasi untuk memahami kondisi lingkungan dan kekuatan internal, menetapkan tujuan jangka panjang dan strategi yang tepat, mengimplementasikan strategi tersebut, serta memonitor dan mengevaluasi kinerja organisasi secara berkala. Studi kasus untuk manajemen strategi pada perusahaan Carrefour. Carrefour ialah sebuah kelompok supermarket internasional yang berkantor pusat di Prancis. Carrefour merupakan kelompok retail terbesar di Eropa dan Amerika Latin, serta terbesar kedua di dunia setelah Walmart. Analisis SWOT dari Carrefour. A. Strength. Kekuatan Carrefour berada pada positioningnya harga murah dan barang lengkap. Lalu Carrefour selalu berada di tempat yang strategis sehingga mudah dijangkau. Tempatnya luas, nyaman, dan free parking, sehingga konsumen datang tanpa membeli pun jadi senang
karena tidak perlu membayar parkir. B. Weakness. Nama Carrefour sendiri sudah jelek di mata masyarakat karena sejak awal mendirikan cabang di berbagai negara, Carrefour sudah sering dihujani kritik dan kecaman dari berbagai pihak. Kecaman ini dikarenakan lokasi gerai Carrefour berada di tengah kota, padahal formatnya adalah hypermarket. C. Opportunities. Wanita memegang peranan penting karena 80% dari 20 juta pelanggan yang datang dan berbelanja di Carrefour adalah wanita. Ini berdasarkan hasil analisa Carrefour pada tahun 2007. Namun, jumlah konsumen pria boleh dibilang tidak sedikit daripada wanita. Karena pria itu praktis, maka pria dapat dipengaruhi dengan produk-produk yang dikemas dengan praktis, seperti buah dan daging yang sudah dipotong. D. Threats. Perusahaan retail sekarang menghadapi isu yang kritikal, termasuk tantangan lingkungan, perubahan perilaku konsumen, persaingan dan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Hypermart adalah salah satu ancaman bagi Carrefour. Persaingan yang terjadi dengan hypermart berebut lahan atau lokasi yang strategis untuk membangun gerai sedang terjadi saat ini.